Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang tabel. Pada pertemuan ke-6 ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah tabel di Microsoft Word. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka Microsoft Word-nya. Jadi cara mengolah tabel di dalam Microsoft Word atau cara membuat tabel, caranya sangat gampang sekali. Kita ke menu Insert, kemudian di menu Insert ada tabel sini. Nah, kemudian kita pilih Insert tabel. Nah, di sini di kolom kotak dialog baru ini, di sini ada pilihan menu number of column, artinya kita diminta memasukkan jumlah kolom yang ingin kita buat. Misalnya kita buat 5, kemudian number of row, jumlah barisnya misalnya kita buat 7, dan langsung saja kita oke. Maka di sini sudah ada kolom-kolom dan baris yang telah kita buat di sini. Nah, dalam manipulasi tabel ada beberapa cara. Di menu tabel, setelah kita buat tabel ada dua menu tambahan, yaitu desain dan layout. Kita perhatikan di atas, kalau misalnya tabelnya tidak saya aktifkan, di sini cuma sampai menu view saja. Tapi kalau tabelnya saya klik di sini, maka ada dua tambahan menu, desain dan layout. Nah, desain dan layout ini menu untuk mengolah tabel salah satunya. Misal kita beri ini isian tabel, misalnya nomor, nama, alamat, kemudian jenis kelamin, keterangan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita rata tengah. Oke, nah seperti itu. Kemudian di desain kita bisa pilih jenis style, gaya-gaya dari tabel itu kita bisa pilih di sini gaya-gayanya. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga seperti ini. Kita tinggal pilih dengan sesuai dengan gaya yang ada. Nah, kita juga bisa seperti ini. Nah, oke. Kemudian saya pilih yang normal dulu aja, pilihan normal. Kemudian kita bisa memberikan shading atau bayangan di dalam tabel itu. Biasanya diberi shading itu yang di sini di kepala tabel namanya. Nah, tabel kita beri shading. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada border and style. Nah, ini adalah berupa garis dari tabel ini, garis dari tabel. Contoh misalnya di sini saya klik border, saya pilih yang ini misalnya. Nah, saya tinggal gariskan yang di sini, saya tarik seperti ini. Nah, maka dia sudah ada dua garis di bordernya. Atau kita pilih tipe yang lain, misalnya seperti ini untuk yang di sini. Oke. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu ya. Kalau ini kita bisa memilih ketebalan dari bordernya. Kita bisa pilih ketebalan dari bordernya seperti itu. Kemudian juga kita bisa pilih warnanya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada border. Ini ada bottom border, top border, dan lain sebagainya. Kalau bottom border artinya kita akan menambahkan garis di bawah tabel. Contoh di sini, saya akan seleksi di sini, seleksi di baris paling bawah. Kemudian ini border bawahnya sudah ada. Kalau saya klik di sini, nah dia sudah berganti dengan ini. Kalau saya klik bottom border, kalau top border maka yang atas yang kita seleksi yang berubah. Kalau kita
border, maka yang sebelah sini, sebelah kiri yang ditambahi border. Kalau kita right, maka sebelah kanan. Nah, kalau kita pilih no border, maka dia tidak ada garis bordernya, kosong, tidak ada garis bordernya. Kalau kita all border, nah maka sudah ada semuanya di sini garis-garisnya. Nah, tinggal kita pilih ingin yang mana. Seperti itu. Saya kembalikan bordernya ke normal. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian dalam pengolah tabel ini juga ada di layout ada properties di sini. Di layout ada yang sering kita pakai adalah ini, delete. Nah, kita bisa mendelete cell, delete kolom, delete row, and delete tabel. Delete cell itu menghapus satu sebuah sel. Sel itu adalah satu kotak ini, itu disebut sel. Ya. Kemudian ada delete kolom, yaitu mendelete sebuah kolom di sini, yang vertikal ini kolom, kita bisa mendelete kolom. Kemudian kita bisa menghapus row, baris, kita pilih menghapus baris, dan menghapus tabelnya. Contoh, misalnya ada angka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal kita mau menghapus angka 1 di sini. Angka 1 kita sel yang ada di angka 1 kita delete sel. Kemudian ada pilihan shift cell left, artinya maka kalau kita hapus angka 1 di sini, maka isi dari selnya itu akan bergeser dari kanan ke kiri. Nah, lihat di sini. Nah, dia bergeser. Contoh biar pergeserannya terlihat, misalnya sini A, B, C, D. Oke. Saya akan menghapus kolom sel yang pertama, delete cell, shift cell up, maka dia akan bergeser, A-nya akan bergeser ke kiri seperti itu. Saya Ctrl Z, ulangi. Misal kemudian saya akan menghapus delete kolom. Misal kursor saya di sini, kalau saya delete kolom, maka semua kolom nomor itu akan terhapus. Oke. Kemudian ada juga delete row. Misalnya kursor saya di sini, kalau saya delete row, maka semua baris di angka 1 akan terhapus seperti itu. Kemudian ada delete tabel, artinya kita menghapus tabel. Nah, maka tabel itu terhapus. Oke, itu dulu. Kemudian pengaturan yang lain adalah insert baris dan insert kolom. Misalnya di antara angka 1 dan angka 2 kita akan menyisipkan sebuah baris di atas angka 2, maka insert above. Maka ada satu baris kosong di atas angka 2. Above artinya atas. Misalnya kursor kita di angka 3, kemudian di sini insert below, artinya menyisipkan baris di bawah. Nah, di sini kita menyisipkan sebuah baris di bawah angka 2. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau menyisipkan kolom, misalnya saya ada di kolom nama, kemudian saya akan menyisipkan insert left, artinya kita akan menyisipkan sebuah kolom di sebelah kiri kolom nama. Nah, sebelah kiri kolom nama. Kemudian kalau saya pilih sini insert right, artinya saya membuat sebuah kolom baru di sebelah kanan kolom nama. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi yang di sini ada merge cell. Merge cell itu apa? Merge cell itu artinya menggabungkan dua sel atau lebih menjadi satu. Contoh seperti ini, misalnya saya akan menggabungkan sel nama dan sel kosong sebelah kanannya. Kita seleksi dulu, kemudian kita merge cell, maka kolom nama dan yang kolom kosong di sebelah kanannya itu sudah tergabung menjadi satu, Demikian juga misalnya nomor, di sini nomor dan ini kita merge cell. Nah, seperti itu. Oke. Ada juga
yang di sini split cell. Apa artinya split cell? Split cell itu artinya kita membagi kolom itu menjadi beberapa sel, split. Contoh misalnya di sini di kolom alamat, nih ya, kolom alamat nih kita akan split cell. Nah ini pada saat kita klik menu split cell, maka dia menanyakan number of column, berapa jumlah kolom yang akan kita buat. Misalnya kita buat 2, kemudian berapa jumlah baris yang akan kita buat, misalnya 9. Kemudian kita oke, maka di kolom alamat ini sudah terbagi menjadi 2 kolom dan 9 baris. Saya ulangi. Nah, tadinya kolom alamat itu cuma 1 kolom seperti ini. Kalau kita split cell, saya akan membagi kolom di alamat menjadi 2 kolom. Maka kita klik number of column 2, kemudian number of row 9. Oke, maka seperti ini. Contoh lain, misalnya saya akan di sini di sel sebelah sini kita split cell, kita bagi satu sel itu menjadi 3 kolom dan 1 baris atau 2 baris. Nah, jadinya seperti ini, 3 kolom 2 baris. Nah, itu artinya split cell. Oke. Kemudian ada lagi yang split table. Split table itu artinya kita membagi tabel. Kalau tadi split cell membagi sel menjadi beberapa bagian, kalau sekarang split table menjadi membuat dalam satu tabel itu menjadi 2 bagian. Contoh di sini saya akan membagi antara baris yang di atas angka 2 dan baris yang di bawah angka 2 akan saya pisah. Maka kursornya saya letakkan di angka 2, kemudian saya split table, maka hasilnya seperti ini. Atau saya letakkan di bawah angka 2, kemudian saya split table, maka hasilnya seperti ini. Ini menjadi 2 tabel yang terpisah. Oke, seperti itu. Kemudian ada pembagian auto fit content, yaitu mengatur lebar dari isi tabel tersebut. Misalnya seperti ini, kalau kita klik auto fit content, maka hasilnya seperti ini. Jadi kolomnya itu menyesuaikan dengan isi selnya, jadi menyesuaikan. Kalau auto fit window seperti ini, menyesuaikan dengan lebar dari kolom, lebar dari kertasnya. Kalau saya isi text kolom width, hasilnya sama seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita bisa mengatur tinggi baris dan lebar baris dengan angka. Di sini manual, tapi di sini jarang. Kalau mengatur lebar baris, saya cuma tinggal geser gini aja. Ya, paling cepat itu pakai itu. Jadi nggak usah pakai ukuran angka. Ya, lebar tinggi kolom, lebar kolom, dan tinggi baris seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian misalnya ini distribute row atau distribute kolom, misalnya ada 2 buah kolom ini kita distribute, maka dia akan membagi 2 kolom itu menjadi sama persis lebarnya. Misalnya ini distribute kolom, maka lebar kolom alamat dan kolom D menjadi sama. Atau kalau kita punya baris seperti ini distribute row, nah kita membagi ketiga baris ini menjadi lebarnya, tingginya itu sama, ya itu. Kemudian ini yang paling sering adalah alignment, perataan. Contoh di sini di nomor ini, perataannya secara default adalah di sini, di kiri atas, dia pojok kiri atas. Kemudian ini tengah atas, kanan atas, tengah kanan, tengah, kiri, tengah,
kiri, bawah tengah, bawah kanan. Nah, ini perataan dari teksnya. Kita biasanya pilih yang tengah-tengah seperti ini. Kalau mau sekalian kita blok, kita pilih yang tengah-tengah seperti ini. Nah, oke, perataannya. Kemudian ini ada text direction. Karena di sini kita bisa mengatur arah dari teksnya. Nah, kita bisa mengatur seperti ini arah teksnya, text directionnya bisa seperti ini dan lain sebagainya. Kita bisa atur seperti itu, cell margin dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian ada di sini di data. Semisal saya punya, ini saya hapus dulu, delete tabel. Misalnya saya punya tabel yang sangat panjang, insert layout, insert below. Kita punya tabel yang sangat panjang misalnya. Nah, seperti ini, tabel yang sangat panjang seperti ini. Dan perhatikan di sini ada nomor, nama, alamat, B, dan jenis kelamin dan keterangan. Nah, sangat dihindari dalam membuat tabel yang panjang. Di sini tidak ada kepala tabelnya. Ya, itu sangat dihindari. Di sini juga tidak ada kepala tabelnya. Nah, kalau tidak ada tabel jadi masing-masing halaman, maka pembaca akan sangat kesulitan dalam membaca data-data yang ada di tabel. Maka untuk membuat kepala tabel di setiap halaman, kita seleksi kepala tabelnya. Kemudian di sini ada di layout, kemudian di sini ada repeat header row. Kita klik di sini repeat header row, artinya kita mengulangi kepala tabel di setiap halaman baru. Lihat kita ke bawah, maka kepala tabelnya sudah ada di sini secara otomatis. Nah, seperti itu. Sudah ada kepala tabel secara otomatis. Oke, bisa dipahami. Itu cara repeat header row. Misalnya kalau kita mau merubah sesuatu di kepala tabelnya, maka yang kita rubah adalah yang di atas saja. Misalnya ini saya sisipkan ini seperti ini. Seperti itu, misalnya di nilai sisipkan seperti ini, maka kita tidak usah merubah yang bawah, dia sudah terubah sendiri mengikuti yang kepala tabel yang paling atas. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita formula dulu, formula. Nah, misalnya apa itu formula? Formula itu fungsi. Contoh, misalnya saya punya data nilai seperti ini. Nah, seperti ini misalnya ada angka-angka 10, 50, 40, 66, kemudian 70, 80. Nah, seperti ini. Semisal di sini kita akan menjumlahkan angka-angka yang ada di sini, 10, 40, 70. Kita klik di sini hasilnya, kita klik formula. Maka di sini sudah ada sum above, menjumlahkan dari atas ke bawah. Nah, maka hasilnya di sini 120. Demikian juga dengan ini, misalnya kita akan jumlahkan formula sum above. Nah, seperti 196. Jadi secara otomatis bisa dijumlahkan. Ini menggunakan rumus. Jadi tidak hanya di Excel aja, di tabel sederhana kita bisa menjumlahkan. Misal kita terganti nih angkanya, misalnya 87, maka hasil di sini harusnya juga terganti. Kita nggak usah khawatir, kita tinggal klik kanan aja, kemudian update field, maka dia hasilnya jumlahnya sudah terganti. Nih. Nah, semisal seperti ini. Ada data seperti ini. Kemudian kita akan menjumlahkan. Ini saya hapus dulu. Klik delete kolom. Saya hapus dulu di sini. Kita akan menjumlahkan angka dari 10, 50, 10 di sini. Kita jumlahkan. Misalnya jumlah
Oke, kita jumlahkan dari kiri ke kanan, maka kita formula sum left, artinya jumlahkan dari kiri ke kanan. Nah, ini 70, di sini juga iya. Sum, ini kita ganti sum left. Nah, seperti ini, atau kita copy aja ke sini, boleh. Tinggal value-nya diupdate field, update field. Nah, lebih cepat seperti itu. Artinya kita menjumlahkan dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, itu cara menggunakan formula. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di tabel itu tentang convert to text. Apa convert to text? Artinya kita akan mengkonvert tabel itu ke teks. Kita lihat coba, kalau ini saya potong di sini tabelnya, saya split dulu, split tabel. Oke, sorry, split tabel. Nah, ini misalnya di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya ini tabel, kita akan konversikan tabel ini ke teks biasa, maka kita convert to text. Nah, di sini ada kotak dialog, kita dipilih separate text width, artinya tabel itu antar selnya itu dipisah dengan apa? Misalnya tabulasi atau semikolon atau other. Saya pilih yang tabulasi aja. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, nih yang tadinya isinya sel alamat, di sini ada B, sini ada jenis kelamin, ada kimia. Ini dipisahkan oleh tabulasi tab. Saya ulangi lagi. Semisal di sini saya klik di sini, kemudian layout, kemudian convert to text. Misal di sini saya pilih semikolon. Semikolon itu apa? Semikolon itu titik koma. Maka antar teks masing-masing sel itu dipisahkan dengan titik koma. Alamat titik koma, B titik koma, jenis kelamin dan lain sebagainya. Itu. Kita juga bisa membuat dengan separate teks yang lain. Misalnya other, kita pilih, saya pilih pipe seperti ini, pipe, tanda pipe, kemudian oke, maka dipisahkan dengan seperti ini. Oke. Demikian juga dengan kebalikannya. Apakah dari teks itu bisa kita convert ke tabel? Nah, kita lihat. Ini saya hapus dulu tabelnya. Delete tabel. Oke, misal saya punya 1 tab, 2 tab, 3 tab, 4. Kemudian 2 di sini ada 2 tab, 3 tab, 4 tab, 6. Di bawahnya lagi ada 5 tab, 6 tab, 7 tab, 9. Misal ini tulisan ini saya seleksi, kemudian saya convert ke tabel. Nah, bagaimana caranya? Kita ke insert tabel. Nah, di sini kemudian convert text to tabel. Nah, sudah langsung otomatis, kita oke saja. Separate text. Nah, maka sudah langsung terbentuk yang tadinya teks yang saya pisahkan dengan tab akan terbentuk menjadi tabel seperti ini. Oke. Nah, begitu materi tentang mengolah tabel. Di video berikutnya nanti saya akan membahas tentang bagaimana tabel itu nanti kita bisa gabungkan dengan file lain, membuat yang namanya file match. Oke, sekian dari saya terkait